أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Kafirun. Kesalahan pertama pada ayat pertama, mengganti huruf qaf dengan huruf kaf. Qul dibaca dengan kul. Kemudian kesalahan kedua, membaca mad jaiz munfasil kurang dari 4 harakat. Ya ayyuha, ini tidak boleh kurang daripada 4 harakat. Kemudian tidak membaca hamzah dengan jelas. Hamzah yang terdapat setelah huruf mad ini, setelah mad jaiz ya yang dibaca dengan 4 harakat, jangan sampai kita menghilangkan atau mentashilkan hamzah fathah tersebut. Qul ya ayyuha, ini tidak dibenarkan karena hamzah di sini harus dibaca dengan jelas. Qul ya ayyuha. Kemudian membaca ya tasydid dengan datar atau tanpa ditekan, sama dengan iyyaka na'budu, iyyaka ayyuha. Tidak boleh kita baca qul ya ayyuha tetapi sedikit ditekan ayyuhal kafirun. Kemudian kesalahan yang kelima, tidak menebalkan ra dhammah pada kata al-kafirun. Dibaca dengan al-kafirun, kafirun. Ini tidak menebalkan ra dhammah. Kemudian tidak membaca dhammah dengan sempurna. Sebagaimana kita telah terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, hendaknya kita membaca dhammah ini dengan memonyongkan dua bibir kita. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Dan setiap baris dhammah tidak akan sempurna bunyi dhammahnya kecuali dengan memonyongkan atau memajukan kedua bibir kita. Kafirun. Jangan dibaca kafirun, ron. Ini tidak dibenarkan. Kemudian kesalahan ketujuh pada ayat pertama ini, tidak menyempurnakan bunyi nun sukun. Karena nun ini dia sama dengan mim, setengahnya keluar dari mulut, setengahnya keluar dari hidung. Kafirun. Ini nun yang sempurna. Kita sukunkan, kemudian ada suara yang keluar dari hidung.
Ayat kedua, kesalahan-kesalahan yang terdapat padanya ketika kita membaca ayat ini. Yang pertama adalah membaca mad jaiz munfasil kurang daripada 4 harakat. La a'budu, la a'budu. Kemudian tidak membaca hamzah dengan jelas, sama halnya seperti ya ayyuha tadi. Di sini la a'budu, la a'budu ini tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah hamzah ini dengan jelas sekalipun dia setelah huruf mad. La a'budu. Kemudian kesalahan ketiga pada ayat kedua ini, membaca ain sukun dengan suara tertahan atau dengan syiddah. Karena ain ini sifatnya adalah bainiyah. Dia tidak rikhwah, dia tidak syiddah. Tidak boleh kita membacanya a'budu, a'budu. Tapi suara tetap mengalir sekalipun sudah tidak terlalu jelas. A'budu, a'budu. Tidak boleh kita membacanya a'budu. Di sini juga ada ta'budun, ma ta'budun. Jangan sampai kita membacanya ma ta'budun. Kemudian kesalahan keempat sama halnya dengan ayat pertama tadi, tidak menyempurnakan bunyi nun sukun pada kata ta'budun. Dun. Berikanlah haknya untuk dibaca dengan gunnah atau dikeluarkan sedikit dari hidung kita. Tidak boleh kurang atau tidak boleh hilang, dan tidak boleh pula kita membacanya berlebih. Kafirun, ta'budun. Ini berlebih pula kita membaca gunnah pada nun sukun tersebut. Kemudian pada ayat ketiga, kesalahan pertamanya sama dengan ayat kedua dan pertama tadi, membaca mad jaiz munfasil kurang dari 4 harakat. Di sini juga ada wala antum, wala antum. Kemudian tidak membaca hamzah dengan jelas, sama juga halnya dengan ayat 1 dan kedua tadi, wala antum. Kemudian tidak menyamarkan nun sukun atau tidak mengikhfakannya, karena setelahnya terdapat huruf ta yang dia adalah huruf al-ikhfa haqiqi. Maka hendaknya kita membaca nun atau tanwin yang setelahnya huruf ta, kita baca dengan samar. Antum. Jangan sampai kita melengketkan ujung lidah kita di gusi atas kita sehingga dia akan menjadi izhar. Antum, antum. Akan tetapi samarkan wala antum. Kemudian membaca ain sukun dengan suara tertahan sebagaimana ta'budun tadi, a'bud juga ada di ayat kedua tadi. Akan tetapi bacalah dia dengan bainiyah, ma a'bud, ma a'bud. Kesalahan kelima pada ayat ketiga ini, tidak membaca qalqalah pada kata a'budu atau pada dal sukun di akhir ayat ini. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada ayat keempat, kesalahan pertamanya masih sama dengan ayat-ayat sebelumnya, membaca mad jaiz munfasil kurang dari 4 harakat. Kemudian kesalahan kedua juga sama, tidak membaca hamzah dengan jelas. Di sini wala ana abidun. Kemudian kesalahan ketiga, membaca kata ana yang artinya saya dengan panjang ketika wasal atau sebaliknya, membacanya dengan pendek ketika waqaf. Kata ana yang artinya saya di dalam Al-Quran hendaknya kita baca tanpa huruf mad atau tanpa membacanya dengan panjang ketika kita meneruskan bacaan. Wala ana abidun, ana abidun. Dan sebaliknya kita baca dengan mad ketika kita waqaf padanya. Seandainya kita terpaksa berhenti, wala ana, 2 harakat. Kemudian kesalahan berikutnya pada ayat keempat, tidak membaca harakat kasrah dengan sempurna atau imalah pada kata abid.
Jangan dibaca abad, abad. Kemudian kesalahan kelima, tidak memberi hak gunnah pada kata abidum ma, abidum ma. Hukumnya di sini adalah idgham bi gunnah. Tanwin setelahnya terdapat huruf mad, maka kita tahan abidum ma abadtum. Kemudian kesalahan keenam pada ayat keempat ini, membaca dal sukun dengan qalqalah pada kata abadtum, pada kata abadtum. Karena di sini dia dimasukkan atau idgham ke dalam ta, abadtum. Tidak lagi kita baca abadatum, abadatum, tidak. Ma'abadtum, dia langsung masuk ke dalam huruf ta. Kemudian kesalahan berikutnya pada ayat ke-6, menahan suara pada mim sukun pada kata atau pada ayat lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ada dua mim sukun di sini. Lakum setelahnya dal, ini adalah izhar syafawi. Juga kum dinukum waliyadin juga izhar syafawi. Dan terkhusus untuk waw, Al-Imam Al-Jazari dan juga Al-Imam Al-Jamzuri rahimahumallah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Dan hati-hatilah kalian wahai pembaca Al-Quran ketika ada mim mati setelahnya waw atau setelahnya fa, jangan sampai kalian ikhfakan mim mati tersebut. Jangan sampai didengungkan atau disamarkan. Lakum dinukum walikum wali. Enggak, atau didengungkan. Lakum dinukum waliyadin. Ini tidak dibenarkan. Karena hukumnya adalah izhar syafawi. Kemudian kesalahan terakhir ketika kita membaca ayat ke-6 ini, berhenti pada nun sukun tanpa dengung atau sebaliknya, atau berlebihan dalam mendengungkannya. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.